Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sampai kita di sore hari ini kepada kaidah yang ke-8, yaitu an-nu'amila abna'ana bil hubbi wal lini ma'asyiddati wal hasmi wa huma qarinani mutalazimani la ziddani mutanafirani. Kita memperlakukan atau mensikapi anak-anak kita dengan kecintaan dan kelembutan, dengan ketegasan. Keduanya ini seiring, ya. Jadi cinta, kelembutan ini berjalan seiring dengan apa? Ketegasan. Ya, jadi tidak bertentangan. Ya, tidak saling meniadakan. Ya. Dan pada asalnya perlakuan kepada anak itu dengan apa? Kelembutan. Ini bagi dasarnya. Adapun ketegasan atau mungkin kekerasan itu dilakukan pada saat dibutuhkan. Maka jika Bapak Ibu mensikapi, memperlakukan anak-anak dengan lembut, dengan kasih sayang saja, maka ini akan merusak mereka. Ya, mereka akhirnya jadi manja. Ya kan? Mereka menjadi orang yang santai-santai. Tertipu mereka. Kalau hanya diperlakukan dengan lembut, kasih sayang saja, gitu. Sehingga akhirnya nanti ke depan anak-anak Bapak Ibu tidak akan bagus perbuatannya. Dia tidak akan mampu menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Ketika ada masalah, wah, dia akan kalah di akhirnya. Demikian juga kalau Bapak Ibu memperlakukan anak-anak dengan keras, dengan ketegasan, ya, maka ini akan membuat antara Bapak Ibu dan anak-anak itu apa? Ada jarak, ada penghalang, ya, sehingga nanti akhirnya apa? Juga akan mencetak anak-anak itu menjadi anak-anak yang tabiatnya kasar, keras. Nah, maka hendaknya kita memperlakukan anak-anak kita itu pertengahan. Ya. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kecintaan dari anak-anak kita. Kita harus mengusahakan bahwa anak menerima apa yang kita sampaikan. Anak mentaati kita itu dasarnya karena apa? Kecintaan, penghormatan, dan kesadaran. Bukan karena ketakutan terhadap kita. Ini yang penting, ya. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, maaf, banyak orang tua itu, ya, menganggap anaknya itu baik, anaknya nurut-nurut, taat.
Padahal itu hanya sebatas ketakutan. Sehingga nanti ketika kitanya nggak ada, dia akan berbuat yang sebaliknya. Gitu. Ya. Maka anak yang dipaksa, ya, anak yang diberikan kepadanya tekanan-tekanan, maka betul di hadapan kita dia akan baik karena takut. Tetapi ketika kita nggak ada, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nah, maka Allah Ta'ala mengkaitkan penerimaan itu dengan rahmah, dengan kelembutan dan kasih sayang. Lihat Allah Ta'ala kabarkan di Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Rasul bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada manusia. Dan seandainya engkau itu keras, kasar, ya, maka akan lari orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, maka di sini Allah Ta'ala mengabarkan bagaimana Allah memberikan rahmat kepada Rasulnya, sehingga Rasul bisa bersikap lemah lembut. Nah, maka dari sini kita lihat bahwa kelembutan dalam memperlakukan orang itu merupakan sebab terbesar orang itu mau menerima apa yang kita sampaikan. Gitu. Orang mau tunduk, mau taat. Karena apa? Dia dikasih kelembutan dan kasih sayang. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bukankah kita ingin anak-anak itu menyambut seruan kita? Bukankah kita menginginkan anak-anak itu tunduk, menerima, ridho dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka? Ketika ada perintah mereka mau jalankan, ketika ada larangan mereka mau tinggalkan dengan penuh keridhaan. Ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki rasa cinta dan kelembutan, ya, maka bagaimana kita akan memperlakukan mereka? Bagaimana anak-anak akan bisa menerima kita? Nah, maka perhatikan, wahai para ayah dan para ibu, ya, Allah itu telah memberikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai mukjizat, berbagai bukti kerasulan. Tetapi meskipun demikian, ya, seandainya Rasul itu ucapannya keras, ya orang kita bilang omongannya pedes gitu, sikapnya kasar, hatinya keras, pasti orang-orang tidak akan menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Nah, maka mestinya kita sebagai orang tua harus bersikap lembut, hangat, penuh kecintaan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita ini sikapnya jelek, hati kita kasar, maka anak-anak kita pun akan lari. Ya. Tidak mau ketemu dengan kita. Dipanggil pun gak akan datang. Nah, sebagian orang tua, tadi saya singgung, merasa bangga. Wah, anakku itu baik-baik saja. Anakku tidak pernah bermaksiat, tidak pernah neko-neko. Anakku tuh
taat, nurut. Kalau mau pergi izin dulu, gitu kan? Maka ini perlu dilihat, anak bersikap seperti itu apakah karena takut atau karena dia menghormati, memuliakan orang tua, ridho dengan keduanya. Dilihat dulu, ya. Nah, ternyata mayoritas karena takut gitu loh. Takut kepada orang tuanya, takut nanti dihukum. Ya. Maka ini hal yang sangat-sangat membahayakan. Ketika anak memiliki rasa takut kepada orang tua, takut dengan hukuman, maka ini sebenarnya orang tua telah membunuh banyak sekali potensi dan kemampuan si anak. Ya. Rasa takut salah, takut dihukum, ini ibaratnya satu batu yang sangat besar yang menghalangi anak untuk menunjukkan kreativitasnya, menunjukkan keberaniannya, menunjukkan pemikirannya. Maka batu itu akan hancur dengan kekuatan cinta, kelembutan dan kasih sayang dari orang tuanya. Ya. Jadi kalau anak-anak itu taat, tunduk dan macam-macamnya itu karena ya menghormati kita sebagai orang tua, mencintai, ridho dan sebagainya, bolehlah kita berbangga dengan anak kita. Berapa banyak orang tua akhirnya menyesal, kecewa. Ternyata anaknya tidak seperti yang dia ketahui. Di belakang ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat bagaimana Rasul SAW mendidik anak-anak itu dengan kecintaan, dengan kasih sayang dan kelembutan. Nah, ya sampai satu hari beliau sedang khutbah, berdiri di atas mimbar, datang kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Maka beliau pun akhirnya sampai turun dari mimbar, menggendong keduanya dan diletakkan di sisi beliau ketika di atas mimbar. Ya. Maka para orang tua, apakah ayah ataupun ibu, dituntut untuk menampakkan kecintaan kepada anak-anaknya, mengabarkan kepada anak-anaknya bahwa dirinya itu mencintai mereka, dirinya itu sayang kepada mereka. Maka hendaknya kita tampakkan itu dengan ucapan-ucapan kita atau melalui perbuatan dan sikap kita. Kita mengusap, dan kita juga mesti mengatakan gitu kan dengan kata-kata kita. Maka seorang pendidik, apakah itu orang tua ataukah guru, hendaknya membangun hubungan dengan anak-anaknya di atas kecintaan dan kasih sayang, tidak di atas kekerasan, kekasaran, tidak. Ya. Demikian pula ketika nanti anak-anak sudah menjadi remaja, ya, usia SMP, usia SMA, dia lebih membutuhkan kecintaan dan kelembutan itu. Lebih butuh, lebih banyak dibanding ketika dia masih kanak-kanak. Ya. Maka pendidikan itu tidak akan sempurna tanpa adanya kecintaan, kasih sayang dan kelembutan. Ya. Maka perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan ya. Seorang anak yang dia merasakan dari gurunya atau dari orang tuanya ya kelembutan, perhatian, ya,
dia mendengar dari gurunya atau dari orang tuanya ungkapan-ungkapan cinta dan kelembutan, maka itu akan menarik dia. Ya, dia akan mendengarkan dengan telinga dan hatinya. Dia akan membuka rahasianya kepada guru pendidik yang seperti itu. Dia mau curhat kepada orang tua atau gurunya yang seperti itu, karena dia merasa nyaman. Ya, dia tidak merasa ada beban, gitu. Ya. Maka lihat contoh lain bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kesibukan beliau, tugas-tugas beliau luar biasa, mengajar, berdakwah, berperang. Nah, tapi kita lihat bahwa tidaklah beliau ketemu dengan anak-anak, melewati anak-anak yang sedang bermain, kecuali apa? Beliau tampakkan kecintaan beliau. Beliau tampakkan kelembutannya. Beliau usap kepala anak-anak itu. Beliau mendahului mengucapkan salam. Ya. Diceritakan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW kana yazurul ansara wa yusallim ala sibyanim wa yamsah ru'usahum. Nabi itu pernah mengunjungi sahabat Ansor, ya, sahabat-sahabat Ansor. Maka beliau mengucapkan salam pada anak-anak kecil mereka, mengusap kepala-kepala mereka. Ya. Juga ketika beliau melihat Ja'far radhiyallahu anhu sedang bermain, ya, waktu masih kecil, maka beliau pun mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Banyak kisah-kisah bagaimana Rasul mendoakan anak-anak kecil. Nah, ya, maka di sini Bapak Ibu, ya, yang saya muliakan, kelembutan, kehangatan, kecintaan, ya, itu memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menumbuhkan kebahagiaan, kelapangan, ketentraman pada jiwa si anak. Ya. Usapan pada anak itu bisa menyelamatkan anak-anak dari gangguan kejiwaan, ya, gangguan akal, gangguan fisik ataupun rohani, cinta. Sehingga ada sebagian orang dari kalangan pendidik itu mengatakan bahwa cinta itu mukjizat. Ya, kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa melalui apa? Kecintaan kita. Baik, Bapak Ibu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun demikian, hendaknya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru juga harus memiliki sikap ketegasan terhadap mereka. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, kesalahan-kesalahan yang parah misalnya, perilaku yang jelek, maka kita harus tegas. Jadi kecintaan kita bukan sebagai alasan untuk membiarkan mereka melakukan kesalahan. Ya. Cuman di dalam memperbaiki kesalahan itu bukan dengan teriakan, bukan dengan caci maki, bukan dengan celaan. Nah, tetapi laranglah, perbaikilah kesalahan itu dengan baik, dengan lembut juga. Prinsipnya bagaimana anak itu apa? Bisa meninggalkan kesalahan dan tidak mengulanginya. Nah, maka lihat Rasul dengan kecintaannya yang luar biasa kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, ketika beliau melihat keduanya makan kurma sedekah, beliau cegah, beliau larang.
Beliau ingatkan, ya, berkata, ayo keluarkan, sampai jari beliau pun masuk ke mulut Al-Hasan dan Al-Husain untuk mengeluarkan kurma yang ada di mulut keduanya. Ya. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Beliau juga mengingatkan Umar bin Abi Salamah ketika kurang beradab ketika makan bersama, ya kan? Ketika makan bersama tangannya kesana kemari ngambil makanan, maka oleh beliau diingatkan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang dekat dengan dirimu. Seperti itu. Ya. Kemudian termasuk bentuk ketegasan, kita ini tidak plin-plan dalam penetapan hukuman. Jadi ketika misalnya kita sudah membuat peraturan, ya, kita sudah membuat peraturan, ya, siapa yang berbuat demikian nanti hukumannya ini misalnya. Tentu setelah diajari, setelah dibimbing, gitu kan? Maka ketika anak melakukan kesalahan, ya kita konsisten, gitu kan? Kita tegas, tetap ya kamu harus mendapatkan hukuman itu, ya. Ya, meskipun anak kita beralasan ini itu gitu loh. Ini penting ketegasan supaya nanti tidak menjadi kebiasaan untuk melakukan kesalahan. Gitu. Cuman kalau misalnya dia berbuat salah, belum sempat kita tangani, kemudian dia berubah, perilakunya menjadi lebih baik, ya kan? Istilahnya dia ganti kesalahan itu dengan amal kebaikan. Kita tahu kejujuran dia dalam menyampaikan alasan, maka oke, nggak ada masalah. Yang seperti ini aturan tidak dijalankan, nggak ada masalah. Ya, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Nanti akan ada pembahasan lebih detail ya tentang masalah hukuman ini. Jadi kita menghukum anak-anak ketika memang kondisi mengharuskan untuk dijalankan hukuman. Nah, ketika kita menjalankan hukuman ya kita harus tegas gitu loh. Ya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini tidaklah menjatuhkan hukuman kecuali setelah anak itu mengakui kesalahannya, paham, menyadari kesalahannya. Sebab ketika anak dihukum dan dia merasa tidak bersalah, maka anak itu akan menuduh dan meyakini bahwa kita telah melakukan kedzaliman. Ya. Anak akan melihat, wah ini ayah ini zalim. Aku nggak salah kok dihukum, kan begitu. Maka hukuman ini dijalankan ketika apa? Anak menyadari kesalahannya. Nah, cuman untuk membuat anak mau mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, ini juga bukan perkara yang mudah. Kebanyakan orang tua, kebanyakan pengasuh, kebanyakan guru sudah mainnya pokoknya. Ya. Bahkan ketika memanggil si anak sudah langsung pokoknya kamu salah. Ya. Kayak model interogasi tentara begitu. Ya. Dipukuli biar ngaku, diancam supaya ngaku. Padahal kita misalnya Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita misalnya mendapat laporan anakmu berbuat begini-begini, dipanggil, diajak bincang-bincang, ya. Kemudian kita sampaikan ini ada laporan. Kalau anak kita kemudian bersumpah, kita terima sumpahnya, ya kan?
Sebagian dalam hadis ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti-bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Sedangkan yang tertuduh kalau mengingkari, ya dia dengan sumpah. Kalau perkaranya kita tidak tahu dari sumpah, ya udah selesai urusan dia dengan Allah. Lain hanya kalau ya jelas sekali misalnya anak itu mencuri, tertangkap tangan, dan dia sumpah, demi Allah saya nggak ngambil, ya ini sumpahnya nggak kita terima. Karena jelas-jelas salah. Nah, ya. Jadi anak harus betul-betul sadar kalau dihukum bahwa dirinya itu salah. Ya. Anak juga harus menyadari bahwa hukuman yang kita berikan itu adalah bukti kecintaan dan kasih sayang kita kepada dia. Maka Rasul ketika ada seorang yang dihukum, ya, dalam kisah seorang wanita yang dirajam itu, ya, ketika darahnya muncrat mengenai pakaian Umar dan Umar mencacinya, Rasul kata enggak boleh, jangan. Dia telah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagi untuk penduduk Madinah cukup lebih untuk 90 atau 70 orang penduduk Madinah. Ya kan? Juga ketika beliau menghukum sahabat yang minum khamr, kan dicela sahabat, maka Rasul pun maka enggak boleh, sudah. Ya. Nah. Jadi hukumannya pun hukuman yang mendidik, yang menunjukkan kasih sayang kita. Hukumannya sesuaikan dengan kesalahannya. Kecuali hukuman had, ya kan? Ya. Jadi jangan sampai nanti kita menghukum melampaui batas. Ya. Kemudian termasuk ketegasan itu kita sebagai orang tua pendidik tidak bingung dalam menetapkan hukuman. Ya, tidak berubah-ubah. Ya. Jadi misalnya ketika kita sedang emosi, maka perilaku itu dihukum, dianggap salah. Tapi kalau pas kita seneng, wah enggak apa-apa, dimaafkan. Ini juga hal yang tidak baik. Ini akan menjadi apa? Cacat yang akan merusak hubungan antara anak dengan orang tua atau murid dengan gurunya. Nah, ini banyak juga ya terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Kadang kita dapati ya guru itu menghukum sebagian murid, tetapi ketika anaknya yang juga sekolah di situ melakukan kesalahan, dia tidak hukum. Ini akhirnya apa? Menumbuhkan kebencian dari murid-muridnya kepada dia. Ya. Maka mestinya kita bisa mencontoh bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika menghukum putranya. Ya, waktu itu putra beliau dengan beberapa pemuda itu minum khamr. Maka dihukum semuanya. Cambuk 40. Tapi khusus anak beliau, karena beliau waktu itu sudah menjadi khalifah, dihukum 2 kali lipat. Anaknya protes, kenapa saya dihukum 2 kali lipat? 1, kamu minum khamr 40, yang kedua kamu adalah anaknya khalifah. Yang mestinya harus memberikan contoh kan? Nah ini sekarang jarang sekali kita dapati. Coba lihat berapa banyak pengurus pesantren, ya, guru itu ketika anaknya melakukan masalah tidak dihukum, justru dibela-bela gitu loh. Sehingga kenapa? Rusak aturan yang ada di lembaga pendidikan itu. Ya. Kemudian juga kita membangun kesepakatan seluruh anggota keluarga, ya, itu harus sama, memiliki pandangan yang sama tentang masalah hukuman, terutama kedua orang tua. Harus ada kesepakatan, kesamaan pandangan. Sebab tidak ada faedahnya ketika hukuman yang
dijatuhkan oleh salah satu dari kedua orang tua, kemudian satunya melakukan pembelaan kepada anaknya. Nah, ya kan? Ayahnya memberikan hukuman, kemudian ibunya melakukan pembelaan, atau sebaliknya. Maka ini akan merusak. Anak akhirnya apa? Akan belajar, ngerti mana yang kira-kira hatinya bisa dirayu supaya dirinya bisa apa? Bebas dari hukuman itu. Ya. Nah, ini terutama ibu-ibu kadang tidak tega. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi, ketentuan-ketentuan itu, apakah itu hukuman dan sebagainya, itu harus jelas. Ya. Disampaikan kepada seluruh anggota keluarga. Jangan sampai nanti peraturan itu hanya disimpan sehingga membuka peluang untuk terjadinya kedzaliman dari orang tua kepada anak. Ya. Maka kekokohan dalam penentuan mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, ya, itu harus jelas. Ya. Termasuk hukuman-hukumannya. Ya. Seluruh anggota keluarga harus menghormati hukuman yang diberikan kepada anak. Kenapa? Karena adanya hukuman, dan kalau memang terpaksa dilakukan, itu akan meminimalkan problem rumah tangga. Akan menyedikitkan kesalahan-kesalahan. Juga akan menjaga anak-anak dari melakukan kesalahan-kesalahan. Karena anak itu akan belajar dari hukuman yang dia terima. Dengan syarat tadi, dia memahami kenapa dia dihukum. Ya, ini kan kebanyakan orang tua atau pendidik sekali lagi melakukan hukuman tanpa menyadarkan kepada anak yang dihukum. Sehingga akhirnya ya anak itu ngulangi lagi, oh saya itu nggak salah, saya yakin perbuatan saya itu nggak keliru kok, saya dihukum. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, yang perlu difahami juga bahwa hukuman itu tidak terbatas dengan pukulan. Ya, bahkan boleh dikatakan pukulan itu terakhir. Ya, pukulan itu adalah hukuman terakhir. Itu pun nanti ada ketentuan-ketentuannya. Berapa kali pukulan, alat pukulnya apa, cara mukulnya bagaimana, itu diterangkan oleh para ulama. Nah, jadi hukuman bukan pukulan bukan satu-satunya hukuman, tetapi banyak sekali ya perkara-perkara yang bisa kita gunakan untuk mengobati kesalahan-kesalahan itu. Ya. Kita bisa misalnya apa? Menumbuhkan ketakutan pada anak-anak, kepada Allah Ta'ala tentunya. Ya, mungkin sesungguhnya apa? Kalau hubungan kita sudah dekat, hubungan kita hangat dengan anak-anak kita, maka sekedar kita melengos, kita diamkan, itu sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi anak-anak kita. Gitu. Ya, maka penggunaan pukulan dalam menghukum, ya, dengan frekuensi yang sering, ya, jadi setiap salah pukul, sering begitu, ya, sering menghukum dengan pukulan. Maka ini sebetulnya merupakan bentuk ketidakmampuan dan kelemahan seseorang dalam mendidik anak. Ya, saya ulang, sering menggunakan pukulan
atau sering menggunakan hukuman secara keumuman ya dalam mendidik anak, ini sudah merupakan bentuk ketidakmampuan dan kelemahan dia dalam mendidik. Ya, mungkin misalnya di kelas muridnya rame, wah langsung dukung muridnya. Ini kan dia nggak mampu untuk mengajar. Ya. Maka penggunaan pukulan yang terlalu sering ini justru membahayakan. Ya, dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaat yang diperoleh. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwa ad-darbu lit-ta'dib kal milhi lit-ta'am. Ya, pukulan dalam mendidik itu seperti garam bagi makanan. Ya, bahwa anal qalila minu yakfi. Ya, garam itu sedikit aja sudah cukup. Ya, sebab kalau makanan kebanyakan garam ini rusak, ya kan, nggak bisa dimakan. Maka demikian juga ketika kita mendidik, ya oke lah, sesekali karena kondisi memaksa kita pukul dengan ketentuan-ketentuan ya. Kemudian kalau keseringan, wah ini bahaya. Oke, mungkin anak ketika kecil menjadi anak yang penakut, ya trauma dengan orang tuanya. Nanti begitu besar tumbuh keinginan untuk balas dendam pada orang tuanya. Ini kan berbahaya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang harus kita lakukan ya. Kasih sayang, kelembutan, kehangatan, cinta, ya diiringi dengan apa? Ketegasan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Ya insya Allah tentang masalah bagaimana menghukum dengan pukulan, nah insya Allah besok ya kita bahas insya Allah ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.